Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Seringkali dalam pergumulan hidup kita atau pergumulan hidup ziarah batin kita melihat Yesus Kristus sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang tokoh besar atau sebagai seorang sahabat. Seringkali orang mengatakan Yesus adalah sahabat setiaku, Yesus adalah andalanku, Yesus adalah batu perlindunganku, dan Dia adalah segalanya bagiku. Namun marilah kita teliti baik-baik. Bunda Gereja mengajarkan kita suatu hal yang indah. Dan pada hari Minggu ini, hari Minggu Prapaskah yang kedua, Gereja mengundang kita untuk merenungkan sebuah hal yang sangat indah. Yakni dalam bacaan hari ini, Injil Matius bab 17. Yesus bersama 3 orang murid yang dikasihinya mendaki sebuah gunung, dan di sana mereka berdoa, dan di sanalah wajah Yesus bersinar atau bercahaya seperti matahari. Ketika Yesus bercahaya, atau orang katakan transfigurasi, Petrus dan teman-temannya mengatakan betapa indahnya kita berada di tempat ini. Pertama-tama hal yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita adalah bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan untuk mengetahui dan mengakui Yesus adalah Allah, orang butuh masuk dalam suatu hidup doa dan kontemplasi yang mendalam. Seperti yang dibacakan dalam bacaan Injil hari Minggu ini, bahwa mereka mendaki sebuah gunung, dan tindakan mendaki ini adalah sebuah tindakan spiritual menuju ke atas gunung, yakni tindakan mendekati yang ilahi atau mendekati Tuhan. Dalam keadaan mendekati ilahi, dan di mana mereka berdoa dan dalam kontemplasi yang mendalamlah, mereka mampu melihat Yesus seperti Dia yang sebenarnya. Kita boleh mengatakan Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah pahlawan, Raja yang Maha Kuasa, itu sangat benar. Namun di atas segala-galanya Yesus adalah Tuhan. Dan untuk mengetahui Yesus adalah Tuhan, kita butuh masuk di dalam sebuah pergumulan doa yang mendalam, sebuah persatuan yang intim dengan Kristus dalam doa. Lihatlah, hanya dalam doa yang mendalamlah ketiga murid Yesus mampu melihat Yesus bercahaya, dan Dia adalah Allah. Dan lihatlah para nabi yang mewakili dunia perjanjian lama, Musa dan Elia berdiri menyampingi Yesus. Musa adalah dia yang memberikan hukum-hukum kepada Israel, dan Elia adalah nabi besar yang memberikan kemurnian kepada Israel. Hukum Taurat Allah dan juga kemurnian Israel dijaga oleh Tuhan dengan kehadiran 2 orang nabi yang dipilihnya. Namun kedua nabi besar ini berdampingan, berbicara bersama Yesus sang Tuhan mereka. Yesus hari ini ditunjukkan kepada kita sebagai Musa yang baru, Musa yang pada perjanjian lama. Dalam kitab Keluaran diberitakan bahwa Musa mendaki gunung Sinai bersama Harun dan kedua putra dari Harun. Di sana mereka berdoa dan Tuhan menganugerahkan 10 perintah Allah. Dan setelah berdoa begitu lama, wajah Musa berubah seperti matahari. Tetapi hari ini, sang cahaya yang tempo hari memberikan cahaya kepada Musa, memberikan hukum-hukumnya kepada Musa, hari ini menampakkan diri di hadapan para rasul. Juga pada hari ini, Allah mewahyukan dirinya kepada para rasul dan kepada kita semua. Hari ini berbicara dalam kabut awan kepada para rasul, bahwa Yesus adalah putra yang Ia kasihi. Pewahyuan yang sungguh luar biasa. Misteri yang berikut yang harus kita pelajari bahwa Yesus adalah Tuhan, dan di dalam karya-karya Yesus senantiasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja sama dalam karya misi penyelamatan kita semua. Dan hanya di dalam doa-doa kita mampu melihat Yesus dan juga mampu mengimani Tritunggal Maha Kudus secara mendalam. Oleh karena itu, di masa Prapaskah ini, di masa puasa ini, kita dipanggil untuk masuk ke dalam lebih dalam lagi ke dalam hidup doa kita. Karena di dalam hidup doa itulah kita mampu melihat Kristus, memahami iman kita, memperdalam iman kita, dan juga mengetahui kemana sebenarnya kita harus melangkah. Sebab dengan perjumpaan bersama Kristus, ketika kita berjumpa dengan Kristus, di sanalah kehidupan kita baru dimulai. Artinya bahwa kehidupan kita yang diberikan Tuhan akan memiliki arti kalau kita menenggelamkan diri hari ke hari dan berusaha berjumpa dengan Kristus. Sebab dengan perjumpaan bersama Kristuslah kita mampu menghargai hidup kita, memaknai tujuan hidup kita, dan membaktikan hidup kita untuk Kristus dan demi kesejahteraan bersama.
Itulah indahnya misteri hari ini. Di masa Prapaskah ini kita dipanggil untuk berjuang berjumpa Kristus dalam doa-doa kita. Dunia semakin tidak tenang, dunia kita semakin tidak nyaman, bencana alam dan kejahatan tumbuh di mana-mana karena orang tidak mau berdoa, orang tidak mau berusaha menjumpai Kristus. Mari dalam masa puasa ini kita berusaha dengan cara kita masing-masing, mencari cara untuk berjumpa Kristus, menemui Kristus, supaya Kristus mampu memberikan kemuliaannya kepada kita, dan kita mampu meradiasikan cahaya Kristus kepada dunia, agar dunia dan sesama kita bisa disembuhkan. Mari kita merenungkan, semoga sabda Tuhan memberikan kita arti dan memaknai hidup kita, dan mendorong kita untuk senantiasa berjumpa Kristus, dan memberikan kerajaan Kristus hadir di tengah-tengah dunia dengan karya dan amal bakti kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.